Sultan Agung terus turun, terus ini terus Sultan Agung perintah sama abdi dalam ini yang namanya Temenggung Wiroprobo itu suruh bikin makam ini terus bikin itu. Temenggung Wiroprobo itu istilahnya mandor ya Pak? Itu ya abdi dalam terus abdi dalam yang jadi mandor gitu, yang bikin ini. Bikin makam ini jadi arsiteknya. Arsiteknya ya. Sekarang. Ini batunya. Ini batunya ini. Kalau mitosnya itu ada mitosnya tuh Pak ini Pak? Ya pokoknya dia hanya ngerangkul sini, dia merangkul kalau bisa hanya apa kacanya itu katanya terkabul gitu. Katanya itu. Di pohon besar. Nah, sewaktu ada pembangunan ini, pohon ini kan oleh abdi dalam nggak boleh dipotong. Nah, oleh petugas yang sini itu berani-berani memotong dan tetapi sesumbar, yang jelas sesumbar. Kalau ada apa-apa saya yang tanggung gitu Mas. Nah, terus jatuh ke situ sampai 1 minggu tuh meninggal. Yang membangun ini? Yang membangun. Oh, yang gitu. ketuanya bangunan. Kepala bangunan. Itu masih ada bekas potongan. Oh gitu. Yang atasnya itu? Tapi yang jelas itu ya wow alam. Tapi sudah dijelaskan sama juru kunci jangan dipotong gitu. Tapi itu mungkin karena sesumbar kalau ada apa-apa. Yang intinya itu mungkin itu harus apa namanya beradab dengan baik ya, di manapun tempat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hobi Tulen teman-teman. Kita sampai ya di makam Giriloyo. Jadi makam ini dibangun di masa Kesultanan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi di abad ke-16 itu teman-teman. Tepatnya ini dibangun pada tahun 1629 ya. Jadi sudah sekitar berapa? 3-4 abad yang lalu. 400 tahunan. Lama banget teman-teman. Jadi pemimpin dari pembangunan apa namanya makam ini itu paman dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, yaitu Pangeran Juminah atau Panembahan Juminah. Dulu diperintah Sultan Agung untuk membuat makam yang kelak misalkan Sultan Agung mangkat itu bisa disemayamkan di sini gitu. Cuman setelah jadi itu ternyata tempatnya agak sempit teman-teman, jadi kurang begitu lebar ya kan. Rencananya kan untuk pemakaman Sultan Agung dan keluarga gitu ya, jadi dibutuhkan lahan yang luas gitu. Jadi karena pertimbangan itu Sultan Agung membuat makam baru di Pajimatan Imogiri, tidak jauh dari sini, sekitar 2-3 km di bukit sebelah gitu. Lalu setelah itu Panembahan Juminah, paman Sultan Agung itu meninggal terlebih dahulu ya, dan dimakamkan di atas. Di atas itu teman-teman, jadi ada beberapa makam ya. Jadi yang dimakamkan di sini saudara-saudara atau kerabat dari Sultan Agung. Yang pertama tadi Pangeran Juminah atau Panembahan Juminah, paman Sultan Agung. Kemudian ibu dari Sultan Agung, Kanjeng Ratu Mas Hadi, ibu kandungnya, juga dimakamkan di sini. Lalu yang unik ini teman-teman, ada Sunan Cirebon kelima, Syekh Abdul Karim, itu juga dimakamkan di sini. Nah, itu kapan dimakamkannya? Semasa pemerintahan atau kekuasaan Amangkurat pertama, jadi putra Sultan Agung. Karena ada sesuatu bapak nanti kita bisa cerita di atas.
Kita naik dulu ke tempat apa namanya masjid ya pertama, karena ada masjid teman-teman di sini di depan ini. Ini ada anak tangga beberapa ya. Jadi kalau kalian ziarah ke sini jangan kaget ya, karena memang pemakaman itu di atas bukit. Jadi butuh napas untuk sampai di sini. Nah, ini masjidnya teman-teman. Sudah direnovasi bagus. Masjid Agung Giriloyo. Ini milik Kesultanan Ngayogyakarta. Jadi ini ada kolam kecil untuk wudhu teman-teman dulu itu, atau mencuci kaki. Di setiap luar masjid itu biasanya dulu ada kolam-kolam ya. Ini umurnya juga sudah lama banget teman-teman masjid ini, cuman ada beberapa penambahan ya, seperti serambinya ini. Jadi ini serambinya teman-teman baru ya, soalnya memang ini renovasi. Ya, alhamdulillah enak banget tempatnya ini. Lantainya juga masih lantai zaman dulu, ukuran kecil 20 kali 20 cm. Allahumma taqabbal. Ini ruangan masjid utama teman-teman, tempat pengimaman itu jadi masih merupakan desain lama ya, zaman dahulu. Itu mihrabnya itu, mimbarnya juga itu khas zaman dulu. Ini masih ada beduk. Kalau zaman dulu peninggalannya memang salah satunya beduk. Kayu-kayunya juga besar. Masya Allah. Nama saya adalah Bapak Ahmad Mukhlis, sebagai juga termasuk abdi dalem dari makam Giriloyo ini. Muzamil Astono, abdi dalem bagian Surakarta. Bukan masjid dan makam Giriloyo ini. Oh iya. Monggo Pak, kita jalan. Pak, air yang di kolam ini asalnya dari mana? Ini dari Bengkong itu Pak, dari Bengkong. Bengkung. Dari Bengkong, dari Mawana. Dari atas apa dari bawah sumur? Dari atas tok itu Pak. Foto. Dari terus air Mata air ya? air lewat sungai terus sampai sini. Jadi ini jalan menuju apa makam di atas teman-teman, nanjak. Nanjak. Persis Pajimatan ya Pak? Ya persis, tapi cuman ya banyak Pajimatan, kalau sini cuma sedikit. Separuhnya Pajimatan. Iya. Ini suasananya adem. Ya, Tadi hujan ya Pak sini? tadi hujan, tadi pagi hujan. Pak, kalau makam-makam ini makam Ini dari masyarakat setempat atau masyarakat sini semua ya, masyarakat dari sekitar sini? sini ada 2 pedukuhan di sini semua. Oh. Kalau yang sebelah luar tadi juga sama? Yang di situ? Ya sama saja Pak, ini makam semua. Makam luas ini. Pohon-pohon perindangnya banyak. Kayu-kayu ini man, kayu apa? Kalau hujan gitu masih ada kabut enggak Pak ini kalau pagi? Kalau enggak di sini enggak ada kabut. Enggak ada. Ya, ada yang di atas gunung-gunung yang tinggi itu. Di Mangunan itu. Kabut kalau sini enggak ada. Ini kalau sehari sekali naik turun sehat ini. Ya. Kalau banyak tamu ya naik turun kalau enggak. Naik turun nggih. Paling rame itu bulan apa Pak? Yang ziarah ke sini? Ruah? Ruah Saban. sama Suro Muharram itu. Muharram nggih, rame nggih. Ya, terus hari Lebaran itu banyak ada. Wah, ada tempat istirahat. Istirahat dulu.
Ini batas apa, Pak? Enggak batas cuman ya cuman batas makam kotak-kotakan itu kan. Karena ada ini jalan ke sana, Pak. Jalan kampung. Jadi lumayan curam. Sekitar 25 derajat, teman-teman. Istilahnya ngos-ngosan lah. Ini ngetrek sekitar 30 derajat. 25-30 derajat nanti. Ini tangga yang paling tinggi ini. Berapa anak tangga ini, Pak? Ya kurang lebih berapa ya? 80-an. 80. 80-an anak tangga. Nah, ini sekali tarik nafas ini, teman. Kalau yang apa, Pak? Gunung itu yang anu tembusnya ke Pajimbatan itu. Mangonan Mas Jembat yang sana Mas Jembat. Nggih. Yang Mangonan yang saya. Oh, itu. Ya kan dibikin rumah itu ya orang kaya bikin tanah di atas itu terus bikin rumah itu. Yang baru itu ya, yang gede ini gue. Baru masih berjalan terus tiap hari itu. Itu dulunya kan memang batu gede itu Pak. Apanya? Tempatnya itu batu. Oh. Batu pasti Dikepras itu. keperas terus bikin rumah itu. Dulunya kan untuk itu mepe itu singkong bikin gaplek itu kan tiap tahun di sana banyak batunya itu gede. Yang itu, yang baru dibangun itu juga. Bikin rumah itu. Pohonnya jati. Jati sama Ada kayu putih juga nggak, Pak? pohon putih ada jati sono. Oh ini Kalau niki kan milik keraton nggih. ini ada milik keraton Jogja. Ya. Ini tanah miliknya keraton. Oh, ini ngetrek teman-teman ini tanjakannya. Ini harus pegangan di samping biar napasnya nyambung. Ini 40 derajat ini. 35 sampai 40 sampai ke atas. Ini tangganya ini ada 185 Tangganya, Pak? dari masjid sampai sini. Dari masjid sampai sini. Yang sebelum ke masjid itu berapa tangga, Pak? Sekitar 25 ya? Ada nggak? Bapak Yang masjid? naik ke masjid dari jalan. Oh banyak itu ada 8 ramenya berapa? 75. Kalau ini 125 dari masjid tadi. 185 Oh, 185. sampai atas ini. Ayo kalau kalian ke sini dihitung sendiri-sendiri. Cocok enggak? Cocok enggak? 185. Kalau yang nyapu itu juga abdi dalam, Mbak? Itu bukan anu. Purbakala atau Oh, dinas purbakala. Dipsos. Tiap hari berarti? Tiap hari ya. Ya maksudnya sampai undak-undak ini semua disebut tiap hari. Ini terakhir renovasi kapan tuh, Pak, ini? Tahun berapa? Tahun berapa ini? Ya sekitar 80-an atau berapa gitu. Tahun 80? Dulunya Pak situ, sini nggak ada tangganya. Terus ini ada jalannya? penjara yang sukses. Terus bikin tangga ini sampai bawah sampai sini. Oh, malah dananya dari peziarah? Heeh. Oh, gitu. Kapan nggak ada. Dari pemborong dari Jakarta. Oke. Sini nggak bisa. Oke, istirahat dulu, Pak, ini. Wah, ini curam banget, teman-teman. Tuh. Masya Allah. Lalu Enak di sini. Ini ada kayu putih. Ada kayu jati. jati banyak. Nanti kita ngobrol sama bapaknya ya mengenai tempat ini. Ini kompleknya yang Ini komplek yang Mataram yang sini, Mataram yang Cirebon yang sana. ini yang Sultan Agung Sultan Agung. yang di sini. Kalau yang di sana Yang Sultan Cirebon itu Syekh Abdul Cirebon Karim. nggih? Syekh Abdul Karim. Abdul Karim. Oke, kita ke komplek makam Mataram dulu. Mataram Sultan Agung dulu nggih. Ini dulu kan lama banget nggih, Pak? 1629 nggih.
waktu dibangun pertama toh? Pertama ya masjidnya itu ya, 6. Masjidnya yang di bawah itu dengan makam ini bareng nggih? Ya mungkin ini dulu Pak masjid. Terus masjidnya ya kurang lebih masanya sama nggih Pak? Sama berapa tahun. Masjidnya itu katanya itu 1626 berapa itu. Yang mana ya Pak? Yang masjidnya itu. Masjidnya. Oh ini batunya Pak? Ini batu yang dari Mekah ini yang dilempar dari Mekah itu ini. Dulu kan Sultan Agung itu kan tiap-tiap nama sholat Jumat itu nasi Mekah. Nah terus lama-lama itu mau bikin makam di sana itu tidak boleh sama pemerintah Mekah sana. Terus Sultan Agung kan makam itu, untuk Sultan Agung. Oh jadi pengen wafat di sana, dimakamkan di sana gitu. Makam di sana kalau boleh. Nah, ternyata bikin karena tidak boleh emang bikin makam di sana. Terus Sultan Agung kan kecewa. Terus Sultan Agung itu kecewa terus Nagari juga tahu kalau nggak usah kecewa Sultan Agung saya tak lempar batu nanti di mana jatuhnya kamu bikin makam itu sama saja. Yang lempar siapa Pak? Sunan Kalijogo. Oh gitu. Sultan Agung kan terus suruh ngejar batu itu di mana jatuhnya. Terus Sultan Agung itu kan dari tanah Jawa itu katanya itu kehilangan jejak. Di mana jatuhnya di mana nggak tahu. Terus Sultan Agung mencarinya secara terus bertapa di Gunung Bengkong itu sana itu. Di atas itu. Di atas itu terus bertapa di sana di pucuk gunung itu. Nah di sana mau menjalankan sholat hajat katanya terus tidak ada air, belum ada air. Dan di sana kan batunya gede situ terus Mas Sultan Agung itu membawa tongkat terus dicocokkan di bawah batu itu terus bisa keluar air terus bisa untuk bersuci ya, bersuci terus wudhu misalnya sholat hajat terus Sultan Agung dapat perintah supaya pindah dari itu pencariannya pindah ke sini ke utara barat daya itu. Di situ tempatnya itu namanya itu Gunung Kabul terus itu kelihatan ini kelihatan dari Gunung Kabul itu. Terus itu tempatnya yang terakhir itu kan namanya gunung itu di Gunung Kabul itu. Kabul mencarinya batu terlaksana Kabul itu terus dengan Gunung Kabul namanya. Oh ini. Sultan Agung terus turun terus ini terus Sultan Agung perintah sama abdi dalam ini yang namanya Temenggung Wiroprobo itu suruh bikin makam ini terus bikin itu. Temenggung Wiroprobo itu istilahnya mandor ya Pak? Itu ya abdi dalam terus abdi dalam yang jadi mandor nggih, yang bikin ini. Bikin makam ini jadi arsiteknya. Arsiteknya ya. Sekarang. Ini batunya. Ini batunya ini. Kalau mitosnya itu ada mitosnya toh Pak ini Pak? Ya pokoknya biasanya ngerangkul sini, biasanya merangkul kalau bisa apa kacanya itu katanya terkabul gitu. Katanya itu. Terus itu baunya itu bau wangi kan terus dicium di atas itu bau wangi. Baunya wangi. Kalau saya baca sejarah ini untuk lenggaipun Sultan nggih. Waktu bikin lagi itu untuk lenggahan Sultan Agung. Oh nggih. Waktu bekerja di sini. Ini ada mitosnya teman-teman. Jadi kalau bisa ngerangkul ya. Ngerangkul gitu. Kalau cukup tapi kan ya jarang kalau nggak di bawah, kalau di atas cuma bisa di atas. Loh, ngerangkulnya nggak boleh di atas dari bawah gitu? Ya pokoknya tadi terus kan agak sini, ada yang sini kan. Oh, atas sama tengah gitu nggih? Ada di atas mesti semua orang tahu bisa. Pokoknya yang besar nggih. Tengah-tengah itu. Lingkarannya yang besar. Itu ini itu. mitosnya. Cuman ini batu untuk tempat duduk Sultan Agung Hanyokrokusumo ketika pembangunan makam ini teman-teman. Jadi makam ini kan pengennya Sultan Agung itu untuk Sultan Agung ketika wafat gitu. Iya Pak, gitu ya? Tapi terus itu Sultan Agung belum nggak wafat, makam sudah jadi. Itu beberapa paman Panembahan Juminah itu terus minta besok kalau saya meninggal minta di sini. Ya terus sekarang Panembahan Juminah itu meninggal terus makam di sini. Nah Sultan Agung kan kecewa, terus Sultan Agung ambil tanah sini terus melempar sampai di tanah itu di Pajimatan. Terus mikir lagi di Pajimatan itu terus Seda di makam di Pajimatan di itu. sana nggih. Sudah di makam di Pajimatan. Terus di sini ada sekarang yang itu datang sendiri itu. Sekarang kalau orang sini masyarakat sekarang Tiban namanya. Oh sekarang Tiban. Tiban. Oh nanti kita lihat ya Pak. Nah, itu kalau bapak-bapak kiai itu Sultan Agung secara batiniah itu di sini, lahiriahnya di Pajimatan gitu kan. Batiniahnya di sini.
Kan niat pertama Kalau di sini. jasa dia di Jasanya di Pajimatan. Pajimatan gitu. Oh gitu. Kalau di sini sebagai wali, kalau di Magiri sebagai raja. Raja. Oh. Nah, ini makamnya. Ini apa, Pak? Ini makam yang tadi Tengku Rapopo Abistang tadi. Oh, Tengku Rapopo namanya. Ki Juru Wiroprobo. Jadi arsitek dari arsiteknya. makam ini teman-teman. Ini. Pak, ini kenapa kok ditata batu bata gini? Ini kan tanahnya nggak digali Pak, makamnya itu. Oh, Kan- jadi batanya ini ditata dulu, Mm-mm. baru disemayamkan jasadnya gitu? Mm-mm. Kan tanahnya itu pada status jadi nggak bisa digali. Oh, nggak Lama. digali. Kemudian Cuma jasadnya ditata. dimasukkan gitu? Mm-mm, Gitu. cuma Oh, ditata-tata. ya. Oh, gitu. Seperti di Pajimatannya juga gitu Pak. Pajiban juga gitu nggih? Heeh. Oh, Jadi jadi arsiteknya dari Jeporo itu juga. istilahnya nggak digali ya Pak di sana juga Enggak, ya? tanahnya keras apa Pak? Oh, Batu. iya, iya. Oke. Monggo Pak, dilanjut. Ini bata-batanya masih asli Pak ini Ya, berarti? masih dari gunung sini aja Mas. Dulu Dari Mas, zaman batu- dulu nggih? Bata putih ini yang Pak. Kalau itu batu merah ya Pak ya? Ya, itu bentuk merah. Kalau yang kiri Dulunya itu dari gunung sana itu katanya dulu itu musuhnya itu cuman itu Pak. apa Pak? Apa namanya itu? Jalan begini itu enggak diusung pakai jalan kaki itu enggak cuman itu rangsir lah. Jalan kaki sini. Oh, alah. Jadi manual nggih. Manual ini. Kalau yang Tumenggung Wiraguna itu patih atau panglima Itu perang ya Pak? Itu wakil menjadi panglima ini. Tumenggung sama Raden Ayu Nerangkusumo. Kusumo. Makamnya sedikit ya Pak kalau di sini ya? Yang di atas itu. Sedikit Pak, enggak terlalu banyak. Nah, ini gapura masuknya teman-teman. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minina wal muslimat. Wa inna lakum laikum. Nah, ini makamnya Sultan Agung. Waktu dulu itu kan ada dikasih cungkup yang gede itu. Nah, terus di makam Sultan Agung di sini itu cungkupnya itu hilang, kabur. Apanya Pak? Rumahnya itu, Cungkupnya? cungkupnya. Nah, tinggal ompaknya masih 8 itu masih utuh, tapi rumahnya hilang. Oh berarti cungkupnya itu ini? Yang Ini pompa ini? Heeh. Oh, gede berarti ya Pak ya? Mau gede lah, mau tanam mawes umpamanya gede, mau gede. Kalanya itu sampai di sekarang ditumpuk di Masjid Demak namanya. Oh informasinya kayak gitu? Di Demak. Nah terus itu hilang, terus ada sekarang itu datang sendiri itu datang Sultan Agung sini makan sini. Pas sebelum cukupnya hilang itu sekarang sepeniki sudah ada belum? Belum berarti teman bebarengan teman. Oh jadi cungkup hilang, Terus ini ada makam sekarang sini. cepen sudah ada nisannya gitu? Terus ini. Katanya itu ya ini makam Sultan Agung, secara batiniah itu ini. Jadi ini teman-teman sejarahnya. Ini dulu ada cungkup itu jadi kayak Rumah, apa? Kayak rumah kecil itu loh. Jadi ada penutup atasnya itu. Jadi seperti inilah. Nah, seperti ini. Gede, Nah, gini. Cungkup itu gitu. Besar cuman bangsa lah. hilang ini. Setelah hilang ada namanya apa Pak itu? Sekaran sepen Sekarang sepen atau sekaran tiban. tiban gitu. Tiban. Boleh dekat ya, Pak? Ya, boleh mangga. Oke. Nah, ini dipercaya dari Sekarangnya itu kan utuh satu ini teman gede utuh. kalau ini batu, Pak. Batu aslinya. Tapi cuma satu gede. Jadi ini makam Sultan Agung secara spiritual Spirit batiniah. batiniahnya di sini, teman-teman. Niat pertama di sini. Kalau saya pernah ziarah ke makam yang di Pajimatan itu sama. Nisannya itu hitam, juga besar seperti ini. Cuman tidak terlalu jelas teman-teman, di sana kan dilarang mengabadikan ya. Jadi memang hitam, panjang gitu. Nisannya kurang lebih sama. Soalnya di dalam apa namanya itu cungkup juga. Jadi nggak terlalu jelas. Kenapa ini nggak dikasih cungkup Pak? Atasnya gitu. Ya nggak boleh itu tadi, nggak boleh cungkup. Nggak kabur itu tadi, nggak boleh dikasih. Maksudnya setelah hilang cungkup. nggak dikasih lagi gitu loh? Nggak boleh. Oh nggak boleh, dari pihak keraton nggak boleh? Nggak boleh katanya. Ini. Biasanya nggak mungkin nggak hilang lagi gitu kabur. Oh gitu. Nah, iya.
Jadi kebanyakan makam di Gile sini kan semua nggak ada cungkupnya semua. Nggak ditutup ya? Nggak boleh ditutup, memang biasa. Pak, itu kalau pagar apa istilahnya pecah itu waktu gempa kemarin atau dari dulu? Kemarin. Oh, berarti baru yang 2010 itu? Sama Gapura itu kan hancur juga pengurunya. Oh, Gapuronya? Nah ini hanya di atasnya ini kan seperti gede ini di atas. Apa Pak? Mustokonya? Nah, mustaka saya mustaka. Oh, yang kayak gitu ya? Gede-gede itu seperti itu. Oh, iya, iya, iya. Terus sampai sekarang nggak dibangun. Belum direnovasi ya? Belum. Ya semoga kalau ada yang nonton ini Pak dari pihak keraton nanti bisa ditindaklanjuti toh? Iya bisa. Nanti Jadi ya, rusak sana terus sebelah sana yang rusak temboknya itu yang banyak. ada yang rusak juga? Ada yang sebelah sana pojok sana semuanya berat. Kalau ini makam siapa Pak yang ini? Ini makam ya ini wakil yang sana itu makam Panmina sana. Terus ini yang pembayun ya gitu. Yang pembayun yang di dalam itu yang di dalam. Oh, di dalam itu pagar. Oh, mungkin ini ya Pak, kerabatnya nggih. Ya, kerabat. Dulu ya, kerabat keraton ya. Nah, ibunya di sebelah sana itu sana. Oh, ya. Kita ke sana aja, Pak. Lewat sini. Kalau pagarnya memang pendek seperti ini, Pak. Pagarnya itu. Cuman pendek. Enggak tinggi gitu. Kalau di dalam cuman pendek, kalau dari luar ya agak tinggi. Agak tinggi nggih? Nah, ini mustokanya yang jatuh. Atas, ya. Gempa 2010 teman-teman. Ini harusnya itu di atas itu. Di atas, nah, di atas pintu itu tapi gempa gede tuh sampai terlempar sejauh ini. Kalau ini makam-makam dari kerabat keraton ya teman-teman. Tidak ada nama-namanya karena memang tidak tertulis ya di batu nisan. Kalau yang tertulis ini di bawah tadi ada namanya di bawah. Makam istri dari Amangkurat pertama. Nah ini yang rusak ini yang Oh itu ya Pak. Ini juga tanpa nama ya Pak ya, yang di sini nih, nisan-nisan yang kecil ini di luar ini. Nggak ada ya Pak. Nggak ada keterangan ya? Kalau di bawah itu ada masjid. Ini Gapuro masuk untuk makam intinya. Nah, ini Panembahan Jumina yang pertama di sini, Panembahan Jumina ini yang pertama kali di sini. Bobo Paman Agung itu Oh, oh, Pangeran Juminah itu adiknya bapaknya Sultan Agung ya Pak? Itu Pangeran Naryo Mangkubumi sama. Adik Sultan Agung. Yang ini ibunya yang Kanjeng Mas Hadi, ibunya Sultan Agung. Kalau ini makam dari ibu Kanjeng Ratu Mas Hadi ya? Kalau Pangeran Martosoko itu siapa Pak? Itu cuman ya muni saudara. Kayak paman juga nggih? Itu soalnya pamannya banyak ya Pak ya? Banyak ada juga banyak. Nggih. Anak Dari Panembahan Hanyokrowati kan putrane banyak banget ya. Terus anak siapa. Iya. Wah ini anginnya gede teman-teman. Ini enak loh ini. Iya. Jadi banyak pohon perindang di sini. Kalau nggak hujan enak, kalau hujan ya ini enggak. Iya. Ini agak retak-retak di beberapa tempat teman-teman. Jadi akibat dari gempa 2010 kemarin yang besar itu loh, mengguncang Bantul. Titik pusat gempanya nggak jauh dari sini. 2006. Oh iya maaf. 2006 gempa Jogja yang gede. 2006. 2010 itu Merapi meletus. Ya. Nah, kalau Pajimatan tuh di sana teman-teman, di ujung itu. Itu kelihatan itu dari sini. Nah, itu kelihatan dari sini. Kalau Panembahan Juminah itu yang diserai apa namanya Pak? Tugas untuk bangun makam ini? Bukan. Bukan. Di tadi yang Wiroprobo tadi yang. Oh, Wiroprobonya itu. Oh, yang di bawah tadi. Yang arsiteknya itu ya? Arsiteknya. Oh, gitu. Ini Bobo Paman ini yang cuman Panembahan Juminah ini minta apa nama izin pada Sultan Agung untuk dimakamkan di sini. Kalau misalkan meninggal gitu ya. Ini terus ini pertama kali terus. Oh. Terus di Panembahan Sultan Agung kan gelo kecewa. Oh, terus membuat makam baru di sana ya.
Oh, bukan karena tempat ini kurang luas gitu enggak ya, Pak ya? Karena ya memang Ya. agak gelong ya. Gelap terus ya mungkin ya kurang luas kalau bisa untuk Keluarga kerabat ya. itu kan kurang luas Oh, kan. iya iya. Bikin di sana karena kan luas kan di sini kan. Oh, Ya mungkin ada anak apa kurang luas itu bisa juga. Ada kecewa itu bisa. iya, iya. Kalau Trah Mataram itu nisannya memang khas kayak gitu ya, Pak? Ya sebenarnya Itu. waktu dulu kan belum ada aja. Tapi paling bagus itu makamnya ujungnya makam Sunan Cirebon paling bagus itu. Di sana. Kan batu saya seperti kayu teman terus juga kalau sekarang kali diukir-ukir itu loh Pak. Itu batu. Batu kan. Nanti kita lihat ya, Pak. Ya, paling bagus makam Sunan Cirebon. Batu diukir-ukir itu tadi seperti kayu diukir itu batu ya bisa diukir. Oke. Kita sambil jalan, Pak. Lihat. Masya Allah. Nah, ini daun jangan itu yang daun tadi matan untuk daun itu minuman sampah itu seperti ini daunnya. Wow, anu, wedang woh. Yang wah itu. Oh, wedang woh itu ini, Pak. Ah, yang mana aja? Jangan. Ini daun-daunan ini. Ah, ah. Oh, ya teman-teman. Ya, Kalau namakan daun kalian wedang pernah ya, itu minuman khas dari Bantul ya. artinya, Dari Mogiri itu kan ada namanya wedang uwoh. Itu cocok pas Covid kemarin tuh laris banget itu. wedang wah kan yang sudah jatuh kan jadi wah yang Nah, namanya, itu kan sudah jatuh. uwoh itu Yang sampah sudah- teman-teman. sampah yang Jadi sudah jatuh. ini mengering kan jatuh kan. Nah, itu diambil Jadi sampah, kemudian namanya. diramu dengan beberapa daun-daun ramuan. yang lain itu jadi namanya wedang uwoh. Itu cocok banget untuk menghangatkan badan. Ini enak seger. Ini pohonnya ini Ya pokoknya ini semua. kayak gini nih. Kalau di luar komplek juga ada makamnya kan, Pak, ini, Pak? Ada ini. Yang ini? Ada semua ada. Ini Di luar. apa? Abdi dalam atau apa gitu ya? Mungkin ada semburu. Sudah tapi ya sudah rusak semua. Iya. Ya semoga nanti pas ada waktu kesempatan bisa diperbaiki, Pak, ini. Udah. Jadi semua masih hutan, teman-teman. Di sejauh mata memandang ini. Kalau dulu ya tambah hutan belantara. Ah, itu kan kelihatan dari sini kan kelihatan tuh. Oh iya. Itu tingkat berapa 4 atau berapa itu di sini. Oh. Rencana jadi apa, Pak, itu, Pak? Ya untuk apa untuk villa atau untuk apa? Villa ya? Kalau di sana itu kan terus melihat kota Jogja kelihatan semua. Iya, iya, iya. Bagus, pemandangan bagus. Pak, kalau ini jati sedari dulu atau tidak ini? Dari dulu sampai belum dibangun, sudah rusak sekitar Pas ini. dibangun ini? Bukan? belum dibangun, ya asli dari sana kemarin sudah rusak seperti ini. Terus sudah rusak terus dikasih seperti seng itu dikasih pintu tamu yang ngasih itu. Jadi ini udah renovasi sekian tahun ya? Bukan Belum. dari aslinya? Asli, Mbak. Ini aslinya? Asli yang kali masihnya. Ya terus sudah enggak bisa gitu. Sudah rusak terus ini ada tamu yang ngasih. Oh, ini pintunya? Seng pintunya itu. Ini nggak dibongkar ya biarin rusak sendiri. Iya, iya. Oh, enggak, Pak, kita pindah ke komplek yang sana aja. Ini Cirebon itu. Jadi ini makam tadi, teman-teman. Ki Juru Wiro Probo ya. Wiro Probo. Jadi arsitek dari pembangunan makam ini. Jadi bata ditumpuk-tumpuk gitu, teman-teman. Tumpuk-tumpuk gitu. Ya, kita menuju ke makam Sunan Cirebon. Kalau ini kompleks siapa, Pak, yang ini? Makam ya masyarakat sini, Pak. Masyarakat sini? Ya mungkin orang agak terpandang terus minta izin sama keraton mengantikan sini. Oh, jadi ini bukan dari kerabat yang di Cirebon ya? bukan. Ya, cuman masyarakat sini semua yang mungkin yang orang terpandang, orang ketian. Iya, iya, iya. Ini paling orang juga di belah sini Pak dulu ini. Oh iya. Dan paling kaya di luar di masyarakat sini. Nah, kita sampai di komplek makam Sunan Cirebon. Kelima ya, Pak? Ini. Ya, terakhir sebelum pecah. Kalau ini, Pak, yang sebelah kiri ini? Ini cuman ada namanya nggak tahu ya, cuman istilahnya wali siapa tahu. Oh.
Ini Sunan ada Ki Ageng Giring. Ageng Giring yang itu. Sama Ki Ageng Ini Sentong. makam Ki Ageng Giring, cuman tidak ada Ki Ageng Giring berapa ya teman-teman. Berapa Sama nggak Ki tahu. Ageng Sentong yang ada di sini. Kalau kalian tahu bisa tulis di komen ya. Ini Ki Ageng Giring berapa. Kalau yang Ki Ageng Giring 3 setahu saya itu ada di Gunung Kidul. Gitu. Sodo Gunung Kidul. Iya. Oh ini ada pohon gede banget, Pak. Ya ini pohon ini dulu katanya itu tongkat Hasan Cirebon. Tongkatnya terus di sana situ kan sampai sekarang. Tongkat. Jadi istilahnya kalau bahasa Jawa ditancap kayak gitu nggak? Heeh, katanya ya, sampai sekarang ini. Tapi sudah tua sudah. Pohon apa, Pak, tadi namanya? Pohon sambi. Pohon sambi. Sambi. Buahnya kecacil seperti kerangkeng itu. Ada buahnya, Pak? Ada Berbuah? buah. Nah, ini sudah habis. Buahnya kayak apa, Pak? Sambi itu? Seperti kerangkeng tapi Kelengkeng kecil gitu? kecil itu. Heeh. Tapi ya Makam Panembahan Girolo. Jadi ini Sunan Cirebon ke-5 teman-teman. Jadi atau disebut juga Panembahan Giriloyo. Jadi ini makamnya teman-teman. Oh iya memang beda ya Pak ya. Misalnya makin paling bagus. banyak ukirannya juga. Buahnya enak Pohon dimakan. apa? Sambi. Sambi. Kesambi lah. berarti Kesambi itu. Berbuah nih. Berbuah seperti kelengkeng itu tapi dagingnya tipis itu. Setahun sekali. Ini baru saja. Oh iya. Baru habis ini. Kesambi itu Cirebon ada namanya Kesambi Pak. Itu istilahnya kelurahan apa kecamatan? Kesambi. Sana itu ada. Ini sambi, pohon sambi sambi. namanya. Jadi waktu aku cilik mbiyen ki yo menek-menek kae Mas. Biasa ini kan mboten ngertos. Tapi kan belum dibangun ini dulu. Kalau dulu aslinya itu makam itu ya cuman gini terus gini. Yang ini Kayak undang-undang Yang- biasa itu nggih. Heeh, Terbuka. terbuka. Kalau yang ini buahnya ya enak buahnya. Jadi pohon kesambi dulu juga sudah besar ngeten nggih? Ya Belum? dulunya belum ya. Terus semakin besar ini. Sampai sekarang masih. Dulu hampir pernah akan mati gitu terus udah benar. Pohon ini. Ah. Oh iya iya. Masya Allah. Pohonnya bisa dijelaskan Pak? Itu ceritanya itu ada tongkatnya Mas. Ada Tongkatnya. tongkatnya. Ditancapkan gitu. Konon ceritanya juga ada yang Terus tumbuh gitu. jadi pohon besar. Nah, sewaktu ada pembangunan ini, pohon ini kan oleh abdi dalam nggak boleh dipotong. Nah, oleh petugas yang sini itu berani-berani memotong dan tetapi sesumbar, yang jelas sesumbar. Kalau ada apa-apa saya yang tanggung gitu, Mas. Nah, terus jatuh ke situ sampai 1 minggu itu meninggal. Yang membangun ini. Yang membangun. Oh, Yang ketuanya bangunan. kepala bangunan. Nah, itu masih ada bekas potongan. Oh gitu. Yang atasnya itu. Tapi yang jelas itu ya wow alam. Tapi sudah dijelaskan sama juru kunci jangan dipotong gitu. Tapi itu mungkin karena sesumbar kalau ada apa-apa. Oh saya iya. yang Intinya itu mungkin itu. harus apa namanya beradab Ah. dengan baik ya, di manapun Lagi. tempat ya. Lagi. Ukir itu semua ini kan. Ukir-ukiran. Itu kan bukan kayu ya Pak? batu Pak, tapi Batu ukiran ya? tapi cuma ditata satu-satu. Iya. Kan paling bagus makam. Oke. Syekh Abdul Karim Sultan Cirebon. Berarti ini dari Kasepuan. Oke. Butan Dulu Kanomannya. belum ada ketua, belum pecah. Oh belum pecah nggih? Belum pecah. Masih Terakhir jadi satu? Belum pecah masih satu. Belum seperti Jogja dan Solo gitu nggih? Belum Masih ada Kasepuan, kalau belum sini ada. masih Mataram ya? Nanti terakhir sebelum pecah Haraman Kasepuan itu ya. Ini teman-teman yang ada di Cirebon bisa lihat ini dari makam dari Syekh Abdul Karim. Ini. Jadi ini menyendiri teman-teman. Kalau kerabatnya kan ada di Cirebon ya Pak ya. Masih sendirian. Syekh Abdul Karim ini juga Menantu cucu Sultan Agung. iya. Menantu Sultan Agung. Cucunya Sultan Agung ya. Tapi istrinya nggak di sini, mestinya di mana itu nggak tahu. Oh iya. Jadi ini pohon
apa Sambi ya Pak? Sambi namanya. Sambi. Kalau di Cirebon itu ada namanya Kampung Kesambi, Kesambi Dalem gitu. Ya sudah tua ya ini kalau Ini jadi ini bisa berbuah teman-teman, kata bapaknya kayak kelengkeng itu. kalau bisa hancur. Kan kemarin mau dibangun itu nggak ada kayak itu nggak bisa. Oh ini mau dinaikkan gitu Ada kayak itu nggak cungkupnya? bisa. Dipotong satu itu. Iya. Yang potong itu ya Pak Kiai siapa itu yang itu. Baru dipotong itu terus belum terus sakit meninggal. Dan terus anak buahnya nggak takut ke sini nggak jadi rombongan. Oh yang merenovasi tempat ini. Rombongan. Itu. Nah, tembaknya kan dulu kan mau dibikin rumah gitu. Oh pengennya gitu ya? Di Pengennya. dalam tapi ya nggak bisa itu. Hmm. Kalau masih kayaknya itu masih malah nggak bisa. Kalau kayaknya yang nggak ada ya mungkin bisa. Oh iya. Pengennya tuh mau dipotong situ atau dipotong sini Pak? Cuma dipotong sini. Situ aja. Sampai yang sebelah sini sampai yang sebelah sini terus bikin rumah itu kan. Oh mau dinaikkan gitu nggih? Biar agak tinggi gitu. Kalau berbuah banyak sekali anak kecil ya. Biasanya bulan apa Pak? Ini berbuahnya? Bulan kemarin itu seperti itu. Wah kemarin itu. Oh iya, Syakban. Jadi sebelum Ramadan teman-teman. Marah itu ya sebelum banyak jambu, banyak juga itu kan musimnya. Iya, iya. Oke, sampun Pak. Jadi teman-teman, ini Syekh Abdul Karim atau Sunan Cirebon V ini kan menurut sejarah kan menjadi tahanan politik dari Amangkurat pertama ya. Ya karena adanya konflik antara Mataram dan Kerajaan Banten gitu. Jadi istilahnya tali urur lah. Dia ngeblok ke Banten atau ke Mataram itu, Pleret itu. Jadi beliau jadi tahanan politik sampai beliau wafat dan dimakamkan di sini. Soalnya dahulu itu Cirebon itu masih di bawah kekuasaan Mataram Pleret teman-teman, di bawah Amangkurat pertama ya. Jadi itu kan mewarisi kekuasaan dari bapaknya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi masih luas banget. Walaupun setelah dijabat Amangkurat pertama itu beberapa kekuasaan itu lepas seperti Madura di Sumatera dan beberapa tempat itu. Jadi patut disayangkan ya. Jadi Amangkurat pertama itu kurang begitu bisa mewarisi kearifan dan keadilan bapaknya ya, yang bijaksana dan adil itu Sultan Agung. Karena Sultan Agung merupakan ulama dan umarok menjadi satu. Jadi beliau soleh dan pandai memimpin kerajaan itu, sehingga kekuasaannya itu luas banget itu. Luas. Bisa menyatukan Jawa menjadi satu kerajaan di bawah kerajaan Mataram Kerto. Itu sebelum pindah ke Pleret itu yang dipimpin oleh Amangkurat pertama putranya. Jadi ini kisah dari Syekh Abdul Karim. Beliau juga keturunan dari Sunan Gunung Jati di Cirebon itu teman-teman. Jadi mungkin sekian vlog kali ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, bisa diambil hikmahnya untuk kalian semua. Jadi semua kekuatan, kekuasaan, kemasyuran itu nanti akan kembali lagi ke titik nol. Jasad kita akan kembali lagi ke bumi dan ruh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.